Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir mata kuliah pengantar sistem informasi. Pada tugas akhir ini, kami membentuk sistem informasi konsultasi hewan yang diberi nama Pet Care. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu Fani Hilwa Agustin, Nurfajrah Halimatu Zahra, yaitu saya sendiri, dan Syifa Ramadhani. Untuk deskripsi sistem informasi yang telah kami buat, yaitu sistem ini merupakan sistem berbasis mobile yang dibuat untuk memudahkan owner hewan peliharaan untuk melakukan konsultasi kapan saja dan di mana saja. Adapun yang turut memotivasi pembuatan sistem ini yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya sistem telekonsultasi ini, maka pengguna yang membutuhkan diagnosa dokter terhadap hewan peliharaannya namun tidak cukup waktu untuk ke vet ataupun dalam keadaan darurat dapat segera mendapatkan informasi untuk penanganan pertama sesuai dengan prosedur dokter. Selain itu, pengguna juga dimudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan hewan peliharaan melalui sistem ini. Terkait functional requirement, ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter hewan, lalu pengguna dapat memilih berbagai metode pembayaran, lalu pengguna bisa membaca berbagai artikel kesehatan yang terkait hewan peliharaan, dan yang terakhir yaitu pengguna dapat memberikan feedback sesuai dengan layanan yang telah diberikan. Untuk non-functional requirement terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama operational requirement, sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android dan iOS, sistem dapat beroperasi secara online, dan sistem dapat melakukan backup data-data hewan pengguna secara harian. Untuk security requirement, yang pertama, hanya pengguna yang telah terdaftar yang dapat menggunakan layanan Pet Care. Yang kedua, sistem dapat menyimpan akun pengguna pada saat melakukan proses registrasi. Untuk usability requirement, yang pertama yaitu aplikasi user-friendly dan user merasa nyaman walau menggunakan aplikasi dalam waktu yang lama. Performance requirement-nya yaitu waktu maksimum untuk menampilkan hasil pilihan menu adalah 2 detik. Business value intangible, poin pertama yaitu kepuasan pengguna dapat meningkat karena dapat melakukan konsultasi secara online dimanapun dan kapanpun dengan dokter terpercaya. Yang kedua yaitu kemudahan pengguna dalam melakukan konsultasi online hanya melalui ponsel. Untuk business value tangible, yaitu penghematan dalam waktu, biaya, dan tenaga bagi pengguna untuk mendapatkan informasi dan berkonsultasi mengenai hewan peliharaannya. Special issue atau constraint terdapat 2 poin untuk sistem informasi ini, yaitu sistem hanya dapat beroperasi pada platform mobile yang berbasis Android atau iOS sehingga tidak bisa digunakan pada platform yang berbasis web ataupun desktop. Lalu yang kedua, terdapat beberapa kasus penyakit yang tidak bisa didiagnosa dari jarak jauh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syifa Ramadhani. Kepada Syifa Ramadhani dipersilahkan. Selanjutnya, analisis data dan informasi. Informasi yang pertama yaitu kesehatan hewan peliharaan dengan data dan sumber data pola makan, data nutrisi, data tips menjaga kesehatan bulu dan kulit hewan peliharaan. Yang kedua ialah informasi konsultasi dengan data dan sumber, data dokter, data user, dan data konsultasi. Informasi yang ketiga ya pembayaran dengan data dan sumber data metode pembayaran dan data invoice. Dan informasi yang terakhir ialah feedback dengan data dan sumber, data user, data dokter, dan data ulasan. Selanjutnya, analisis aktor dengan aktor yang pertama ialah pengguna dengan deskripsi sebagai pengguna yang menggunakan sistem data dalam aplikasi PetOcare secara online. Lalu aktor yang kedua ialah dokter dengan deskripsi aktor yang memantau keadaan dan menerima pasien secara online dan memberikan edukasi berupa materi di dalam aplikasi. Aktor yang ketiga ialah admin, merupakan aktor yang diberikan akses secara penuh untuk menggunakan aplikasi. Selanjutnya, ERD atau Entity Relationship Diagram pada tabel pertama yaitu tabel user, ID user sebagai primary key,
nama, email, password, nomor handphone, alamat, dan gender. Pada tabel feedback yang berisi ID feedback sebagai primary key, tanggal, deskripsi, ID user, dan ID_dokter sebagai foreign key. Pada tabel artikel, ID artikel sebagai primary key, judul, tanggal, ID_dokter sebagai foreign key. Pada tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran sebagai primary key, metode, invoice, dan ID user sebagai foreign key. Pada tabel konsultasi, ID konsultasi sebagai primary key, tanggal, waktu, ID user, dan ID dokter sebagai foreign key. Pada tabel dokter, ID dokter sebagai primary key, nama, email, password, dan nomor handphone. Selanjutnya yaitu matriks kewenangan data dengan aktor pertama yaitu user. Dengan informasi kesehatan hewan dan peliharaan, user diberi kewenangan hanya read saja, tidak dengan create, update, atau delete. Sedangkan pada informasi pembayaran dan feedback, user diberikan kewenangan pada create dan read, tetapi tidak untuk update dan delete. Selanjutnya ialah dokter. Pada informasi kesehatan hewan peliharaan, dokter diberikan kewenangan create, read, update, dan delete. Lalu pada informasi konsultasi, dokter diberikan kewenangan create, read, dan update, tetapi tidak untuk delete. Lalu pada informasi pembayaran dan feedback, dokter hanya diberi kewenangan read saja, tidak untuk create, update, dan delete. Selanjutnya pada aktor admin, pada informasi kesehatan hewan peliharaan, konsultasi, pembayaran, dan feedback, admin diberikan kewenangan penuh yaitu create, read, update, dan delete pada semua informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fanny Hilwa Agustin. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan login prototype pada aplikasi PetOcare. Dan ini adalah tampilan awal pada aplikasi PetOcare kami. Jika kalian sudah memiliki akun, maka kalian bisa langsung login dan mengisi nomor telepon plus kata sandi. Jika kalian belum memiliki akun login, maka kalian bisa daftar dan mengisi data seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan lainnya. Selanjutnya, kalian bisa mengisi data nama hewan peliharaan dan sistem akan mengirim kode verifikasi ke nomor yang telah terdaftar. Dan kalian bisa langsung login. Selanjutnya di sini kami mempunyai fitur konsultasi, dokter, dan artikel. Jadi saya akan menampilkan tampilan profil. Di sini ada data hewan peliharaannya. Selanjutnya kembali ke menu utama dan ke menu konsultasi. Kalian bisa memilih rekomendasi dokter sesuai dengan kebutuhan hewan. Terus di sini kalian bisa mengatur jadwal sendiri dengan dokter dan minta request for konsultasi. Dan sebelum melakukan konsultasi diharapkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ini adalah nominal yang harus dibayar. Masukkan PIN. Dan pembayaran berhasil. Setelah pembayaran, langsung dihubungkan ke dokter. Dan di sini memulai konsultasi. Setelah melakukan konsultasi, kalian bisa mengakhirinya. Kalian bisa memberikan feedback untuk dokter. Ini memberikan review kepada dokter, lalu kirim. Kembali ke beranda. Selanjutnya ke menu artikel. Di sini terdapat beberapa kategori artikel peliharaan dan saya akan mencoba mencari satu artikel. Di sini ada tampilan artikel yang bisa kalian baca. Kembali ke menu. Jika kalian ingin keluar dari aplikasi PetOcare, kalian bisa langsung ke profile, lalu
klik keluar. Selanjutnya, spesifikasi server. Pemilihan spesifikasi ini ditunjukkan untuk memudahkan tim pengembangan sistem dari PetOker dalam melakukan segala aktivitas dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Maka, spesifikasi hardware dan software untuk mendukung sistem ini yaitu spesifikasi sistem operasi Windows 11, RH5, Oracle Interface Linux. Untuk hardware-nya, CPU quad-core dan software Apache LB, Apache Tomcat Java, dan Oracle. Untuk spesifikasi klien, sistem ini dibangun dengan berbasis mobile phone, sehingga klien yang dipakai untuk mengakses sistem ini harus terkoneksi dengan jaringan. Spesifikasi yang dipakai yaitu sistem operasi, device klien, memakai Android atau iOS. Untuk hardware-nya yaitu 4GB, memori internalnya 64GB, dan software-nya download aplikasi PetOker di Play Store ataupun App Store. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.